A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Pak, lemes banget jawabnya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Hari ini istimewa pemirsa yang ada di rumah. Kami hadir di tempat yang luar biasa di Masjid Al-Muhajirin, Bekasi Timur, Mustika Jaya. Nah ini luar biasa perjalanan kemari ternyata nggak sia-sia. Dari Jakarta datang ke Bekasi ketemu ibu-ibu yang luar biasa cantik-cantik semuanya. Amin. Bapaknya nyeletuk, gua kagak disapa ini. Baik, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam tayangan kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Tema yang dibahas dekat dengan keseharian kita, yaitu kali ini kita akan bahas mengenai anak ya. Setiap yang ada di hadapan saya pasti anak dari seseorang. Betul apa betul? Betul. Dan mungkin juga bisa jadi walaupun tidak semuanya diberikan titipan anak oleh Allah, tetapi kita semua sadar bahwa anak itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga. Dan anak itu punya fitrahnya. Nah, membahas soal ini hadir bersama kita guru-guru kita. Dan insya Allah nanti akan mengkaji lebih dalam. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim untuk guru kita Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabar? Sehat Kiai? Baik Pak Ustadz Muhammad Salim. David. Sehat ya? Ya alhamdulillah baik sehat. Wajah bercahaya. Ya salam. Ahli surga. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Bahasanya ntar aja dah. Iya. Baik, alhamdulillah sehat. Ada Ustadz Agus Darmawan, sebelahnya juga ada guru kita yang sudah berapa kali juga mengisi dalam acara Ainus ini, yaitu Kiai Haji Jumharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz David apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat Kiai, ya Allah. Ini kita ketemu udah berapa kali? 3 kali ya Ustadz ya? 3 kali sekarang ya. Alhamdulillah, senang sekali ketemu. Betul Kiai. Kiai, hari ini Kiai tampil beda. Bajunya warna-warni ini. Ngimbangin Kiai Dermawan. Iya. Cakep. Belum pantun belum. Belum. Nanti kita tunggu pantun. Sebelah Kiai Jamaluddin hadir juga guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Faizal Addo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Aslinya teh Sunda atau Sunda? Sunda. Sundanya teh di mana? Di Bandung. Di Bandung? Ya. Bandungnya di mana tuh? Kiara Condong Kang David. Oh, Kiara Condong. Ada orang Bandung di sini? Ada. Oh, banyak ya? Oh iya betul. Aduh kita pakai bahasa Sunda aja gimana apa di sini? Ceramahnya pakai bahasa Sunda ya Bu ya? Seer pisan. Seger bisa. Allah, itulah Indonesia ya, ragam banyak suku bangsa. Baik, untuk membahas tema ini kami akan ajak bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah serta jamaah yang di Masjid Al-Muhajirin untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Kamera CCTV toko penjual makanan siap saji di Pasar Kaget, Tanah Tinggi, Cakung Timur, Jakarta Timur merekam aksi seorang wanita saat meletakkan sesosok bayi di meja lapak pedagang pada Rabu sekitar pukul 2 dini hari. Wanita yang menumpang mobil ini kemudian pergi meninggalkan bayi laki-laki yang terbungkus kain kerudung. Saat ditemukan, kondisi bayi dalam keadaan sehat. Penemuan bayi ini semula diketahui sekelompok remaja yang melintas di kawasan. Mereka kemudian melapor ke petugas kebersihan pasar dan diteruskan ke pengurus E dan RW setempat. Nah, ada orang yang berharap pengen punya anak. Udah 10 tahun, 20, ternyata belum dititipin amanah anak. Tapi ada juga orang, ya saya nggak mau prasangka buruk atau apa. Ya entah satu dan lain hal menelantarkan anaknya. Bahkan ada yang begitu lahir langsung dibuang anaknya. Nah gimana kita menyikapi fenomena seperti ini Kiai? Silakan. Iya Pak David yang tercinta.
Pak Kiai Haji Jumhuruddin yang tercinta juga, Kiai Adha juga yang tercinta, ibu-ibu yang tersayang, bapak-bapak yang terkasih, pemirsa Indonesia, Cahayati Indonesia yang berbahagia. Kita berdoa pada hari yang indah ini semoga Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Amin. Ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang melempar orang tuanya ke panti jompo, panti werda. Itu ada anak yang durhaka. Ada juga orang tua durhaka kepada anaknya. Anak gak punya salah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di alam dunia ini fitrah. Suci loh. Gak punya salah loh. Gak ada nuktotun sauda. Gak ada kata bintik hitam dosa. Tapi ada orang tua yang membuang anaknya. Bahkan dulu ada zaman jahiliyah. Kak David. Jahiliyah zaman dulu. Perempuan lahir kubur hidup-hidup. Betul enggak? Yang bilang betulnya 7 orang. Payah. Ini kelihatannya ahli surga nih. Amin. Kelihatannya. Kelihatan. Alhamdulillah. Kalau ibu mau ke surga, saya kasih resep. Apa itu, Kiai? Izinkan suaminya sedekah, kawin lagi lo. Emang mau laki kawin lagi? Awas lo ya. Dulu ada kata yang disebut dengan zaman jahiliyah kuno. Perempuan lahir kubur, betul nggak? Zaman sekarang jahiliyah modern kacau lagi. Di samping dibuang itu anak atau dilempar, ke got, ke tong sampah atau ke sungai. Bahkan ya Allah ya Rabb, belum lahir sudah dibunuh. Yang disebut abortus provocatus. Ibu paham? Bayangkan coba keji dan jahatnya umat manusia. Padahal orang yang kepengen punya bayi aja Pak David, ya Ustadz Kiai Jamharuddin, kemudian Kiai Adha, ibu-ibu mau punya bayi sekarang kemana-mana, ke dokter mana didatengin. Nah dia nggak bersyukur padahal Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alkum sam'a wal absara wal afidah la'alakum taskurun. Tatakun lagi loh. Udah salah kenceng lagi. Yang paling sering itu lah. Kalau la'alakum tatakun benar juga sih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Itu betul. Kalau yang tadi enggak begitu. Allah mengeluarkan dari perut-perut mamahmu. Dilahirkan kamu dari perut mamahmu. La ta'lamuna syai'a. Dengerin nih pemirsa Indonesia. Jangan sampai ada orang yang buang bayi lagi. Wajalakum sam'a, Allah kasih tuh modal dasar, pisau analisa, daya intelektual yang tinggi. Dikasih tuh wajalakum sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah mata hati, pola pikir, kan begitu. Tujuannya adalah la'alakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sekarang manusia Masya Allah tak pandai bersyukur. Makanya kalau orang yang jempol, orang yang bagus, syukuri akan nikmat yang sudah ada. Ada baby, timang-timang, berikan ASI, betul enggak? Malah dibuang, ini enggak bersyukur. Kalau orang yang bersyukur macam ibu-ibu nih, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Baik. Terima kasih banyak Kiai Agus Dermawan. Selanjutnya mari kita simak dari guru kita Kiai Haji Jumharuddin. Silakan Kiai Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya cintai Kiai Haji Darmawan dan juga Kiai Haji Adha dan juga host kita yang luar biasa. Saya kalau ketemu beliau langsung auranya membuat kita ceria semua. Kiai David. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana melihat fenomena tadi? Yang pertama, orang
akan keluar dari fitrah. Fitrah kita itu kita mencintai anak. Hubus syahawatu minan nisa'i wal banin. Betul ya? Zuyina linnas hubus syahawatu minan nisa'i wal banin. Kita itu dibuat cinta, senang kepada pasangan dan senang kepada anak. Bahkan anak dan harta itu disebut zina. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak dan harta. Aneh ingat di Mekah. Oh iya. Kapan-kapan kita Abdurrahman berangkat bareng. Sudes ya. Iya. Ini kembarannya. Lanjutkan. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan. Kita semuanya senang perhiasan. Tapi kenapa ada yang buang anak? Yang pertama, segala sesuatu yang prosesnya tidak sesuai syariat atau keluar dari fitrah, maka akibatnya demikian. Biasanya yang buang begitu, biasanya mereka tidak melalui pernikahan yang resmi, yang biasanya perzinahan. Itu yang terjadi. Tetapi orang yang menikah secara syar'i, melamar, nikah ada saksi, justru mereka mengharap kedatangan anak. Betul atau tidak? Makanya perzinahan jangan pernah dibuka. Maka kita harus memudahkan bagaimana pernikahan itu dimudahkan. Setuju? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Al-Quran berbicara tentang pembunuhan anak, ada dua. Wala taqtulu auladakum. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Mirip siapa nih Kiai? Mirip Kiai. Mirip Kiai. Janganlah kamu membunuh anak karena takut miskin. Ada dua ayatnya. Takut miskin, yang kedua karena miskin. Kalau karena miskin berarti sudah miskin lalu punya anak. Ini nanti tambah miskin. Sudah miskin. Ini ketakutan berarti yang ditakutinya sudah ada. Sudah miskin lalu punya anak, dibunuh anak karena kemiskinan yang dia alami. Tetapi ada ayat yang mengatakan jangan bunuh anakmu karena takut. Berarti kemiskinannya sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Makanya setelah ayat itu Allah menyebut kami yang memberikan rezeki kepadamu dan kepadanya. Bahkan di ayat yang lain kami memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Kenapa? Karena orang tua diberi rezeki karena anak. Dan Allah memberikan rezeki kepada anak untuk orang tuanya. Saya ulang lagi kalimatnya. Kenapa kita banyak rezeki? Karena anak. Subhanallah. Maka karena kehadiranmu lah aku kemudian mendapatkan rezeki yang banyak. Dan karena orang tualah anak itu diberi rezeki. Maka ketika anak diberi rezeki, jangan lupakan orang tuamu. Allah. Berbaktilah karena rezekimu itu, karena engkau masih memiliki orang tua. Allah, Masya Allah. Gitu Mas David. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai Jumarudin. Masya Allah, karena ada orang tua lah maka kita masih mendapatkan rezeki karena doa orang tua ya Bu ya. Dan orang tua juga mendapatkan rezeki karena anak itu masing-masing bawa rezeki, Masya Allah. Dan Pak David, jadikan orang tua itu seperti raja. Nanti rezeki itu anak seperti raja juga. Allah. Amin dong. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita simak dari guru kita Ustadz Ahmad Faizal Adha. Silakan Ustadz Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai guru kita Kiai Haji Agus Darmawan dan juga guru kita Kiai Haji Jumhuruddin dan juga host kita yang paling cakep dan paling ganteng ini Kang David Kholik ya. Dan ibu-ibu seluruhnya, bapak-bapak di Masjid Al-Muhajirin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan video yang tadi disebutkan, ini kalau dalam kajian Asmaul Husna tadi ayatnya sudah oleh Pak Kiai Agus Darmawan. Kemudian ayat tambahan dari Kiai Haji Jumhuruddin. Maka kalau dari kami ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama.
Sayangilah orang yang ada di dunia, yang ada di muka bumi ini, maka akan yang ada di langit dan apa yang ada di dalam bumi ini akan menyayangi kita seluruhnya. Perbuatan tadi membuang anak yang dilakukan oleh salah satu oknum lah disebutkan. Ini sungguh tidaklah mencerminkan perbuatan yang mencerminkan kasih sayang. Oleh karena itu perbuatan kasih sayang ini harus kita pupuk. Bukan hanya dimulai ketika bobogohannya saja, ketika pacarannya saja. Tapi kasih sayang ini harus selalu dipupuk dari mulai kita ta'aruf, untuk yang belum nikah. Dari mulai setelah itu adalah ketika pernikahannya. Kemudian juga ketika ingin mendapatkan keturunannya, kemudian ketika sudah mendapatkan keturunannya, maka harus dipupuk rasa kasih sayang. Sesuai dalam kajian asma Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mempunyai dua asma ini. Asma yang pertama, Allah Maha Pengasih. Pengasih kepada siapa saja, kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Di makhluk di alam semesta ini Allah memberikan rahmatnya. Bahkan yang ada di langit, yang kita lihat pun, yang tidak kita lihat atom-atom kecil, orang yang muslim, orang yang kafir, seluruhnya mendapatkan rahmat Allah. Nah, ada juga asma Allah Ar-Rahim, yang disayang. Nah, siapa orang-orang yang disayang ini? Adalah orang-orang yang mendapatkan kekhususan, yang dikehendaki Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, kalau tadi perbuatan tadi disebutkan tidak membuang anak seperti itu, maka ini akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Maka kita tiru asma Allah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, penyayang kepada setiap makhluknya, terutama kepada anak kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Tadi guru-guru kita sudah memberikan tanggapannya tentang VT kita ya. Sebuah peristiwa anak yang saya mau ngomong buang nggak tega ya Bu ya. Ditelantarkan, disisihkan di pinggir jalan, di depan rumah, apapun alasannya. Semoga orang tua yang melakukan itu pada saat mendengar ini hatinya juga terketuk. Dan saya yakin kalau orang tuanya ini pasti mungkin juga berat juga perasaannya ya Bu ya. Baik, jadi introspeksi buat kita semua dan setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai fitrah anak di dalam Islam. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.